الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, segala petunjuk, segala hidayah, segala kesempatan, segala kesehatan yang Allah berikan jamaah kaum muslimin sehingga kita di siang penuh keberkahan ini dalam kondisi curahan hujan Allahumma sayyiban nafi'ah kita bisa menunaikan satu faridah Allah. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala kebaikan yang tidak pernah disembunyikan, segala petunjuk yang tidak pernah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan, atas segala wantian terhadap keburukan yang selalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Ketika BKM Masjid menghubungi saya untuk khutbah hari ini, tiba-tiba keluar dari mulut saya komentar mengatakan, "Barokah balih di sini mantan." Saya baru kemarin di situ. Mana ada ustaz katanya. Sudah lama antum enggak ke Baitul Muqarrabin tadi. Fa masya Allah. Hada maqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan para sahabatnya. La taqumu alaikum sa'ah.
kiamat itu tidak akan terjadi. Hatta tataqarrabul azman, sehingga jam dan waktu itu seolah-olah dekat sekali. Menghabiskannya gampang sekali. Hatta takunu sanatu kasyahrin, 1 tahun kata baginda Rasul itu akan jadi seperti 1 bulan. Asyahru kal jum'ah, 1 bulan itu bagaikan 1 Jumat. Wal jum'atu kayaumin, wal yaumu kasa'ah, 1 Jumat bagaikan 1 hari. 1 hari bagaikan 1 jam kata baginda Rasul. Wasa'atu kahtiraki sa'afati, 1 jam itu bagaikan Anda mengumpulkan daun-daun yang sudah kering, kemudian Anda bakar dalam sekejap, daun itu menghilang dan jadi debu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yastadiru alaikumuz zaman kata baginda Rasul. Waktu ini terus berputar. Kayauma khalaqallahu samawati wal ardh, sebagaimana Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi, waktu ini berputar terus. As-sanah isna asyaru syahran, 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Rasanya kemarin saya khutbah itu tentang bulan haram di mimbar ini. Kembali kita sudah masuk 4 hari dengan hari ini di bulan haram terakhir dalam 1 tahun, bulan Rajab. Khatib ingin mewasiatkan jamaah, wasiat Allah, fala tadzulimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian dalam bulan ini menzalimi diri kalian. Kalau kebaikan jamaah kaum muslimin di bulan ini Allah lipat gandakan, yang harus Anda pastikan keburukan juga akan dilipat gandakan demikian. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Bulan yang lalu khatib berkhutbah di atas mimbar ini, menyampaikan wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Siapa yang mau mengambil dariku, dia amalkan wasiat itu dan dia ajarkan orang di belakangnya dengan wasiat itu. Tidak ada yang tunjuk tangan dari para sahabat kecuali Abu Hurairah. Khatib memberikan judul wasiat Rasul untuk Abu Hurairah. Tapi di Jumat yang penuh keberkahan ini jamaah kaum muslimin, ingin kiranya khatib mengangkat wasiat lain dari wasiat-wasiat hebat baginda Rasul. Wasiat hebat jamaah kaum muslimin diberikan oleh orang hebat untuk orang hebat. Ingin khatib di atas mimbar ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menyampaikan 1 wasiat sederhana dengan rincian 4 wasiat. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sahabiyun jalil, sahabat yang agung, a'lam ummati bil halal wal haram, orang paling alim dari umatku tentang perkara halal dan haram. Sahabat ini besok kata baginda Rasul dalam Musnad Imam Ahmad, yub'asu ulama'u yaumal qiyamah wa yub'asu Mu'adzu ala rabbah. Ketika besok di hari kiamat para ulama itu dibangkitkan. Tapi Mu'adz ibnu Jabal, sahabat yang kita ceritakan ini, akan dibangkitkan di atas 1 bukit yang tinggi. Yaqumu Mu'adz yaumal qiyamah biratwatin minal ulama. Para ulama berdiri sejajar di sini, tapi Mu'adz ibnu Jabal akan berdiri di depan mereka sejauh lemparan batu. Ambil batu kita lempar, di mana batu itu berhenti, di situ Mu'adz berdiri di depan para ulama lainnya. Wasiat cinta kali ini dari orang yang paling mencintai Mu'adz,
dari orang yang paling dicintai oleh Mu'ad. Pernah dalam hidup anda sekali misalnya anda mendapatkan orang tiba-tiba mengatakan, "Wallah ya Ustaz Muhajir, demi Allah, aku mencintaimu karena Allah." Kalau ada sahabat saya, jamaah saya yang mengatakan seperti itu, saya bisa leleh dalam kondisi berdiri. Bagaimana kalau kalimat itu, "Wallah, demi Allah, aku mencintaimu wahai Mu'ad." Kalimat itu keluar dari mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya cemburu. Demi Allah saya cemburu. Saya cemburu. Karena saya belum tahu nanti kita berjumpa dengan Rasul seperti apa. Mu'ad dipegang tangannya oleh Rasulullah. "Wallah ya Mu'ad, demi Allah wahai Mu'ad, fa inni uhibbuk, aku mencintaimu." "Wallah ya Rasulullah, fa inni uhibbuk, aku juga mencintaimu." Wasiat orang yang paling mencintai untuk orang yang paling dicintai. Wasiat orang paling mengetahui al-alim Rasulullah untuk orang yang sangat alim diakui oleh baginda Rasul. Kalau kalian mengambil Al-Quran ini, maka hendaknya kalian mengambil dari Mu'ad ibnu Jabal, kata Rasul. Ambil darinya, dia itu ahli Quran. Hadisnya dalam Mustadrak Imam Hakim. Hadis Abdullah ibnu Amr. Mu'ad ibnu Jabal ditugaskan sebagai qadhi, hakim, sebagai pemimpin, amir, sebagai alim, sebagai muallim, sebagai da'i. Beberapa profesi penting itu bisa dibebankan di atas pundak seorang anak muda bernama Mu'ad ibnu Jabal. Saya di sekolah saya lihat karyawan saya itu bingung. Apa tugas yang bisa saya berikan? Itu kompetensi kita. Mu'ad, hakim, jadi. Muallim, boleh. Mau jadi da'i, siap. Berjalan baginda Rasul dengan Mu'ad, tangannya itu dipegang. Diberikan tausiah panjang. "Ya Mu'ad, la'allaka la talqani ba'da 'ami hadha." Sepertinya ketika kamu nanti kembali dari Yaman, kamu tidak akan berjumpa dengan diriku lagi. Wallah, kalimat itu pedih sekali. Mu'ad menangis. "Wahai Mu'ad, kamu akan kembali dari sana tahun depan dan kamu tidak melihat lagi aku di sini. Yang kamu jumpai cuma masjidku dan kuburku di situ. La tamurru ala masjidi wa qabri." Kamu akan melewati kuburku dan akan melewati masjidku. Mu'ad itu menangis kencang. Dipeluk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhir perjumpaan itu, Mu'ad ibnu Jabal di atas tunggangannya. Baginda Rasul berjalan kaki mengantar Mu'ad. Begitu hebatnya Mu'ad. Rasul berdiri memuliakan Mu'ad, duduk di atas tunggangannya. Mu'ad menoleh kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Berikan aku wasiat." Orang mau pergi, berikan dia wasiat. Imam Bukhari mencatat itu satu bab itu. Wasiat untuk orang yang mau bepergian. Orang yang mau pergi tinggalkan wasiat, titipkan wasiat. Jangan oleh-oleh yang dititipkan. Berikan aku wasiat. Rasul menggenggam tangannya mengatakan, "U'budillah wa la tusyrik bihi syai'an." Kamu tauhidkan Allah. Jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu wasiat pertama jamaah kaum muslimin.
Saya mengangkat tema di kajian di luar tentang syirik. Tiba-tiba ada kawan kita para ustaz, drone tabi tentang syirik. Puhana pembahasan lain. Kawan-kawan saya itu selalu pembahasan syirik. Ustaz Muhajir nggak ada pembahasan lain. Kalau bukan pembahasan ini yang harus kita bahas, pembahasan apa lagi? Mu'ad orang alim, ulamanya para sahabat. Beliau muda duduk. Abu Bakar dan para sahabat lainnya mencari fatwa kepada Mu'ad ibn Jabal. Sealim-alimnya kamu, wasiat pertama dariku, seolah-olah Rasul mengatakan demikian. Kamu tauhidkan Allah. Jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini judul khutbah kita, turun dari khutbah Ustaz Wahabi. Mandum syirik. Rasul belum wafat jamaah kaum muslimin, kecuali beliau menuturkan dari mulutnya, qatalallahul yahud, celaka orang Yahudi itu, binasa orang Yahudi itu. Kenapa ya Rasulullah? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka itu kalau wafat orang saleh, kalau wafat nabi mereka, kalau wafat rasul mereka, mereka jadikan di atas kuburnya itu masjid-masjid tempat beribadah. Itu wasiat Rasul. Sintan mujibatan. Jamaah kaum muslimin. Dua hal saja dalam hadis Imam Bukhari disebutkan yang pasti dan harus terjadi. Apa itu ya Rasulullah? Sintan mujibatan famahuma ya Rasulullah. Apa dua hal itu ya Rasulullah? Yang pertama apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man mat, siapa yang wafat, dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, wajib baginya masuk surga. Wa man mat, dan siapa yang wafat wa huwa yusyrik billahi, dakhalan nar khalidan mukhallada, wajib baginya neraka kalau dia buat syirik. Laisa minna, bukan dari kami. Mantakahana, yang pergi ke dukun, au tukuhina lahu, ataupun dukun mengobatinya, au sahara, dia bersihir, ataupun dukun mensihirkannya, mensihirkan untuknya, au tatayyara, tatayyur, mengundi nasib dengan kejadian-kejadian alam. Orang Arab dulu lihat burung terbangnya ke kiri, kita tidak boleh pergi. Ini ada mara bahaya di depan kita. Terbangnya ke kanan, kita boleh pergi. Insya Allah di depan keberuntungan. Itu tatayur. Itu bukan bagian dari kami. Man 'allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung tamimah faqad asyrak, maka dia sudah melakukan kesyirikan. Kami para pimpinan pondok pesantren itu sering ketika menggeledah para siswa apa yang dibawa dari rumah kampung halaman mereka. Ketika kita kumpulkan, rupanya banyak orang tua itu menjaga anaknya dengan tali-tali yang sudah dilakukan berbagai macam ritual sihir. Faqad asyrak. Anda sudah melakukan syirik. Ancaman Allah. La in asyrakta ya Muhammad, kalau kamu melakukan syirik, layahbitanna amaluka, semua amalmu itu gugur. Orang alim Mu'ad itu wasiatnya. Orang bodoh di zaman kita wasiat dengan wasiat orang alim itu, kita dibodohi. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mu'ad mengatakan, zidni ya Rasulullah, tambahkan aku lagi wasiatmu. Nyatanya kathibnya, cukup itu ya Rasulullah, itu berat aku amalkan. Tapi bagi Mu'ad itu tidak cukup ya Rasulullah, zidni, tambahkan aku wasiatmu. Apa kata baginda Rasul? Ya Mu'ad, in asa'ta fa ahsin, kalau kamu melakukan keburukan maka ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Masya Allah. Siapa dari kita hari ini tidak menzalimi diri sendiri? Siapa dari kita hari ini tidak menzalimi orang lain? Siapa dari kita hari ini pagi tadi tidak menzalimi anak istri kita di rumah?
Siapa yang tidak membuat kesalahan? Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pelaku dosa, orang yang membuat kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tidak penting Anda salah, saya salah, semua kita salah, semua kita penuh dengan dosa. Tapi yang harus kita lakukan, ikuti dosa itu dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapus dan menghilangkan dosa. Celaka, kata Imam Ibnu Mas'ud, orang yang besok di hari kiamat ketika amal ibadahnya itu ditimbang, padahal satu kebaikan, al-hasanatu bi asyri amsalihha, Anda membuat satu kebaikan itu bisa dikali 10 kali lipat. Kalau Anda membuat satu dosa, hitungannya tetap satu dosa, tapi ketika ditimbang rupanya satu yang terhitung, satu itu lebih banyak dan lebih besar dibandingkan satu yang terhitung 10. Itu orang paling celaka, kata Imam Ibnu Mas'ud. Tanamkan pada diri kita, setiap saya melakukan kesalahan, saya ikuti kesalahan itu dengan kebaikan. Saya ikuti dengan taubat, saya ikuti dengan qiyamul lail, saya ikuti dengan duhanya, saya ikuti dengan sedekahnya, saya ikuti dengan baca Al-Qur'annya. Kita ikuti dengan kebaikan. Ya Rasulullah, zidni, itu pun belum cukup untuk Mu'ad. Beliau menambahkan, mengatakan, ya Rasulullah, tambahkan aku wasiatmu. Apa kata Rasul, jamaah kaum muslimin? Istaqim. Hendaknya engkau jalan di atas jalan yang lurus. Istiqamah. Wasiat yang berat. Wasiat yang membuat rambut baginda Rasul itu beruban. Abu Bakar melihat rambut baginda Rasul, dalam satu hadis itu menghitung uban baginda Rasul di kepalanya. Saya belum punya sahabat yang mampu menghitung uban saya. Saya belum punya bahkan istri saya di rumah yang tahu berapa banyak uban di kepala saya. Tapi Rasulullah punya Abu Bakar As-Siddiq yang menghitung 1, 2, 7 uban di kepala baginda Rasul. Di hari Abu Bakar menghitungnya itu 7 uban. Ya Rasulullah, araka syibtan, aku melihat kepalamu sudah memutih beruban, wahai baginda Rasul. Rasul menoleh menjawab, ya Abu Bakrin, syayabatni hudun wa akhawatuha. Yang membuat aku beruban itu Quran surat Hud dan surat-surat lainnya. Ada apa dengan Quran surat Hud? Ibnu Abbas mengatakan tidak ada ayat yang pernah turun kepada baginda Rasul lebih menggigil tubuh baginda Rasul melebihi satu ayat dalam Quran surat Hud 112 yang berbunyi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tadghaw. Wahai Muhammad, hendaknya engkau istiqamah, engkau berdiri di jalan yang lurus, engkau mengamalkan apapun yang Allah perintahkan, engkau tinggalkan apapun yang Allah larang. Fastaqim kama umirta, engkau istiqamah di jalan Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Istiqamah tidak sulit. Yang sulit itu bertahan sesuai perintah. Kita di bulan Rajab kemarin banyak kaum muslimin berpuasa Al-Khamis, Khamis pertama dari bulan Rajab. Bainal maghrib wal isya mereka mengikuti dengan salat raghaib sampai 12 rakaat dengan tata cara tersendiri. Padahal salat itu, kata Imam An-Nawawi, coba buka majmu' fatwanya Imam An-Nawawi, Al-Majmu' itu juz ketiga. Kalimat beliau jelas sekali di sana mengatakan, salatul raghaib, kata beliau, salat dengan bentuk seperti itu tidak pernah dikenal di zaman baginda Rasul, tidak pernah dikenal di abad pertama, tidak pernah dikenal di abad kedua dan ketiga, bahkan itu baru dikenal di abad keempat. Ini bukan kata saya, kata beliau, bid'atun qabihatun munkaratun, itu sebuah perkara bid'ah yang jelek dan mungkar. Bukan kata saya itu.
Itu kata Imam An-Nawawi yang pendapatnya itu mu'tamad dalam madhab. Bid'atun qabihatun munkaratun, kata beliau. Beliau rasanya ingin melabel perbuatan itu dengan label-label yang jelek. Bid'ah, qabihah, munkarah. Abad 4 baru orang kenali amalan itu. Istiqamah itu gampang, membuat kebaikan itu gampang, tapi bertahan dengan kebaikan yang Rasul perintahkan itu yang sulit. Itu yang kita tidak mampu. Itu yang kita alergi, haitun le badan. Mau saya lakukan, mau saya lakukan. Istiqamah itu fastaqim kama umirta, sesuai dengan apa yang engkau diperintahkan. Zidni ya Rasulullah. Tambah lagi wasiatmu. Wal tuhsin khuluqak. Hendaknya engkau berakhlak dengan akhlak yang baik. Ada ahli tauhid, ahli iman, ahli salah, orang baik, orang saleh, orang taat, tapi akhlaknya fal'iyadzubillah. Ahli tauhid tidak jujur, ada masalah dengan tauhidnya. Ahli tauhid tidak amanah, ada masalah dengan tauhidnya. Ahli tauhid tidak berakhlak baik, ada masalah dengan tauhidnya. Wahai Mu'ad, wal tuhsin khuluq, hendaknya engkau berakhlak dengan akhlak yang baik. Berapa banyak nilai akhlak yang hari ini tidak pernah kita tanamkan kepada ananda kita di rumah. Dia tumbuh dengan karakter akhlak-akhlak yang jelek. Padahal itu tugas kita, para ayah, para jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.
اللهم أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إن كانت الوفاة خير لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.